Roh Kudus. Itu jiwanya. Nah, lama. Roh Kudus itu Iyalah. rohnya. Iya, terserah lah Mana itu, bisa Bang. dipisah tuh, Bang? Lah, buktinya berpisah. Pada saat dibaptis dipisah, Bang. Enggak terpisah itu. Loh, Bapak di mana? Di surga kan? Iya. Yesus di mana? Yesus di bumi pada saat itu. Bisa nggak? Bisa. Kan Bapak Maha Hadir. Aduh, parah. Jadi Tuhannya Dia yang kan Maha Yunani. Hadir tuh. Ah, Siapa? Maha Hadir. Siapa? Bapak tadi. Iya, kalau Bapak iya, Yesus Maha Hadir nggak? Ya Yesus sebagai daging, Bang. Nah, itu makanya bisa berarti. Berarti memang ada 3. Nah, kemudian Cuma ketika rohnya kan nggak terbatas itu rohnya. rohnya siapa? Rohnya Yesus. Kata siapa tidak terbatas, Abang? Terbatasnya di mana, Bang? Lah, Yesus ketakutan kepada malaikat, abangku. Ketakutan gimana? Lah, baca di dalam kitab Lukas 22 nomor Itu 4344. Abang salah pengertian tuh, Bang. Loh, coba Anda baca Lukas 22 nomor 4344. Lukas berapa? Lukas 22 4344. Teman-teman di YouTube, sorry ya, jaringan saya kurang bagus. Hujan juga. Aku mau nanya, Bang, kalau menjoinkan ke YouTube gimana caranya, Bang? Bikin YouTube dulu, abangku. Bikin akun YouTube dulu. Suruh teman bikin. Udah, YouTube-nya udah ada. Ya harusnya di live kan, digabung. Cara menggabungkannya? Dulu Pakai 2 saya handphone gitu. Iya, pakai 2 handphone kayak saya. Oh, Nih, bukan nggak bisa 1 handphone gitu, Bang. nggak bisa Oh. pakai 2 Apa handphone Lukas kan. berapa tadi, Bang? Di Lukas 22 Lukas 22 4344. 43. Oke. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang menetes ke tanah. Terus masalahnya apa di sini, Bang? Ya, terbatas rohnya. Bahasa aslinya apa nih ditulis ini, Bang? Dia kemudian ketika yang dikatakan 44 ini. Coba 44, coba dibaca ulang lagi. Dibaca ulang lagi. Lukas 22-nya dibaca ulang. Ya. 43-nya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia Terus? sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Itu data nomor berapa? 34. 43. 44 nih. 44. 44. Kita cek ya. Peluhnya menjadi Apa? seperti titik darah yang bertetesan di tanah. Iya, terus Udah sampai situ aja. Kalau dia lanjut berarti 45. iya, agonia. Agonia itu bahasa Yunani, artinya dia ketakutan, dia cemas. Coba bacakan, Bang. Yunaninya ayat 44. Saya hanya mengambil kata agonia dalam bahasa Yunani. Coba Anda buka di Alkitab Sabda. Di situ ada, bisa dilihat. Coba saya lihat ya. Sabar ya, Bang. Oke. Masuk kemana kita? Apa tuh kalau terjemahan? Bible Hope. Ini, Bang, ayat 44 kan, Bang?
Iya, iya. Ntar ya, biar balikkan dulu kameranya, Bang. Iya. Kita harus tunjukkan Nampak, Bang? bahasa asli. Nampak, Bang? Iya, iya. Ah, yang mana egonianya, Bang? Tunggu, 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 tunggu. Ini bahasa Yunani nih, Bang. Iya, tunggu, tunggu. Di sini bisa kita translate satu-satu, kata-kata satu-satu. Lukas 22. Empat. Greek. Nah, ini bang, ini sudah nampak ini yang lebih bagus ini, karena dia nggak bisa kentar ya, sabar ya. Enggak nampak, Bang. Oke, tunggu. Bagus, ini mau belajar ini teman-teman. Nah, ini bang ya. Nih, bahasa Yunani. Kai genomeos en agonia. Ah, betul kan? Nih. Rasa sakit kalau di sini. Kalau di Alkitab Sabda, agonia ini artinya ketakutan. Kalau di sini rasa sakit. Oke? Ini Lukas. Rasa sakit dengan ketakutan kok jauh kali, Bang. Lukas 22. Yang di sini egonia nggak ada, Bang. Di apa ini? Ini dong. Anda bisa baca Yunani? Bisa Iya, ejaan. paling tidak kan tidak Ini. kan apanya huruf Ini. alfanya kan aku tahu, Bang. Ya ini agonia, ini agonia. Alfa, beta, gamma. Ini apa ini? Nia. Ini ada. Yang mana dia, Bang? Ini. Yang paling atas. Ini. Ini agonia, ini tulisannya ini. Nih. Oke? Oh iya, Kita ada, Bang. Ada. Ini dia. Oke. Kita cari di Alkitab Sabda. Kita cari di sini. Ini berat ini teman-teman. Harus diikutui. Nah, ini kalau kita data, nah ini bang. Ini ya. Tunggu. Nah ini. Lukas 22 bang ini. Kata. Lukas 22. Ini Lukas 2. Sungguh sabar. Anda betul-betul ingin belajar kah atau cuman mengulur-ngulur waktu abang ini? Ngulur waktu maksudnya? Anda betul-betul tidak tahu kalau Yesus itu ketakutan sama malaikat? Iya, itu pernah aku baca memang. Nah, Cuma terus kan kenapa bisa masih juga dia dipertanyakan? berbeda juga kadang tafsirannya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain gitu. Makanya harus ditengok dari yang aslinya dulu. Oke. Kita lihat ya. Ini lama ini. Ini ya. Sangat takut ya. Kita tekan. Nih, agonia bang. Agonia. Artinya nih, ketakutan. Nih. Oke?
Aman? Dari mana dapat tuh bang? Google Translate. Bukan, dari Alkitab Sabda. Ini 22, kisah Lukas 22 nih. Alkitab Sabda tuh. Alkitab suci. Nah, di sini dia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik darah menetes ke tanah. Oke. Nah, kita lihat ini bahasa Yunaninya ini. Nih. Kita lihat nih. Agonia. Ternyata agonia itu artinya ketakutan. Tuh. Oke? Oke. Coba Oke. tengok di Matiusnya bang. Matiusnya. Matius berapa? Yang berhubungan dengan cerita itu. Saya belum copy. Saya belum tahu Karena kalau gini ini. bang. Ah, Karena gini. Matius itu menulis dalam bahasa Ibrani aslinya. oh ya? Iya. Saya belum tahu itu. Yang pasti ini aja dulu. Menurut Anda Matius itu orang gimana? Lewi bang. Orang Lewi asli itu. Iya, tapi semua original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Greek, bahasa Yunani. Enggak. Khusus Matius bahasa Ibrani itu bang. Waduh. Oke ya, Khusus Bang ya. Matius ya. Oke, jadi sekarang gimana? Yesus, Coba tengok. Gimana? Yesus ketakutan. Nah, Sekarang Anda mengatakan bahwa tidak terbatas. Faktanya ruhnya terbatas. Karena merasa ketakutan. Gimana, Bang? masalahnya terjemahannya belum kelar. Bang Hendra. Iya. Anda aja cari agonia itu artinya apa? Kan ketakutan Iya. memang artinya. Kita sudah lihat tadi artinya kan ketakutan. Sampai keringatnya seperti darah yang menetes ke tanah. Itu aja sudah hancur itu. Ini Hancur lagi itu, kita, Bang. Iya, lagi kita download apa nih bang? Kita mau nengok dari sini. Kita kan nggak bisa Silakan. dapat ngambil informasi dari sepihak aja bang. Nggak boleh. Oh, berarti gagal ini kitab Anda. Dibakar aja kitabnya kalau Bukan. gitu. Bukan gitu Kenapa? maksudnya. Jadi, Ini kan yang Jadi kita apa, bahas Dan? dalam bahasa Indonesia. kita tadi menggunakan Yunani bahasa sama asli bahasa loh. Inggrisnya kan Bahasa asli. Itu bahasa asli tadi, Bang. Bahasa Yunani. Anda cuma Iya, bahasa mengulur-ngulur waktu Ibraninya kan aja. belum bang. Bahasa Ibraninya kan belum kan bang. Silakan Anda cari. Keempat Injil itu bang. Keempat Injil. Ya, silakan, Salah silakan. satunya Saya tunggu, Ibrani, saya tunggu. itu Lukas. Saya tunggu, itu silakan. apa? Silakan, Matius. saya tunggu. Iya, saya kasih waktu Anda untuk mencari, silakan. Yang pasti setahu saya sih bahasa Yunani kitab Anda itu. Iya, kalau umpamanya Markus, Lukas, Yohanes itu bahasa Yunani. Tapi Di khusus mana Anda Matius bisa itu- mendapatkan di mana? Aneh. Khusus Matius itu bahasa Ibrani, Bang. Ya udah tunjukkan di mana original teksnya kitab Anda bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani itu di mana? Inilah mau kita tengok dulu, Bang. Lagi mendownload, Bang. Iya, Tengok silakan. lagi berjalan nih, Bang. Lagi berjalan. Siap. Silakan, silakan. Kita tunggu. Tapi memang agak sulit ya kalau umpamanya enggak disiapkan di duluan. Silakan, silakan. Oke, Bang. Ntar ya. Coba buka di Matius 8. Di Matius 8, Bang, bahasa Ibraninya apa? Ntar ya, Bang.
Siap. Maka dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sini menderita katanya, Bang. Iya, bagaimana itu? Bukan ketakutan. Ya, apa bedanya? Kok Tuhan ada menderita Maka Tuhan? dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Terus Berarti unsur ke yang abang tonjolkan itu, Bang, itu kesalahan apa tuh, Bang? Kesalahan terjemahan tuh, Bang. ya, saya hanya melihat original teksnya sih, bukan terjemahannya saja. Nah, Tadi kita sudah melihat kalau original terjemahan, teksnya. Tadi kalau di kita sini sudah melihat. penderitaan katanya, bukan ketakutan, Bang. Sekarang kalau Tuhan menderita, apa itu masuk akal? Tuhan menderita. Sebagai yang maha teladan dia wajib menderita, Bang. Maha teladan. Iya. Sekarang ada Karena- nggak orang Kristen meneladani karena gini, penderitaan Bang. Yesus? Gimana dia mau ngasih contoh kalau dia tidak mengalami? Ya, sekarang ada nggak orang Kristen disalib? Ada. Siapa? Si Petrus, Iya. Andreas. Udahlah Bang, udah. Apa masih perlu dilanjut, moderator? Yang pasti Anda sudah mengakui bahwa yang disembah oleh orang Yunani adalah Yesus Kristus. Salah Sebelum satu. ya, sebelum Kebetulan. Sebelum Paulus datang mengajarkan tentang Kristus Yesus, ternyata orang-orang Yunani itu sembahannya sama dengan sembahan Kristen. Jadi Yunani pagan dengan Kristen hari ini itu menyembah kepada sembahan yang sama. Betul ya? Bang, abang mencari pembenaran diri, Bang. Oh, Salah, berarti Bang. salah. Betul, Dalilnya Bang. salah berarti. Dalilnya salah berarti. Dalilnya Kan salah abang mau masuk berarti ya. surga kan, Bang? Abang mau masuk surga kan? Iya. Cari yang benar, Bang. Iya, Jangan menyembah kepada ngakal-ngakali, dewanya Bang. Yunani itu benar. Ya, itu kan orang itu karena nggak tahu, makanya mereka Makanya saya menyasarkan tanya, kemana apakah saja. menyembah dewanya Romawi itu benar? Maksudnya nyembah orang Romawi. Menyembah dewanya orang Yunani Romawi itu benar? Siapa yang menyembah dewa Romawi? Loh, tadi kamu sendiri yang mengakui. Tadi kamu sendiri mengakui bahwa sembahan orang Yunani sama dengan sembahan orang Kristen, yaitu Kristus. Oh, kalau Cuman Kristus orang ini udah pasti, Bang. Cuman orang Udah Yunani pastilah. tadinya tidak mengenal Yesus. Tapi sebenarnya mereka tuh sudah menyembah Yesus, tapi tidak mengenalnya. Paulus nanti datang memperkenalkan bahwa dewa Agnostos Theos itu adalah Yesus, betul? Coba gini, abang perkenalkan dulu dewa Romawi itu sama dewa Yunani itu sama aku, Bang. Karena aku nggak tahu Ya itu dewa Yesus. Romawi sama Yunani itu seperti apa. Yesus. Loh, kok Yesus? Menurut Paulus, Yesus. Anda tadi sudah mengakui, gimana sih? Tadi Anda sudah mengakui Jadi bahwa menurut dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena adalah Yesus. Jadi menurut abang Sang Yang Widi itu pun salah satu lah di situ ya. Ya saya nggak tahu itu. Itu apalagi itu? Mau curi lagi Tuhannya orang Bali. Dan itu kan dewa yang mereka tidak kenal juga. Nah, dewa yang mereka tidak kenal itu ternyata Yesus. Berarti Sang Hyang Widi itu Yesus. Abang itu ngakal-ngakali, Bang, namanya, Bang. Lah, Paulus sendiri makanya baca dalil, Bung, baca dalil. Kisah para rasul. Bukan mau cari kebenaran, Abang. Abang mau ngakal-ngakali. Baca dalil, baca dalil, baca dalil.
Kisah Para Rasul Iya. 17 nomor 22 sampai 23. Ya gini, Bang. Paulus datang Dewa mengajarkan yang kepada tidak orang-orang Athena bahwa aku datang memberitakan tentang Theos yang kalian sembah tapi kalian tidak kenal. Saya datang memperkenalkan Theos itu. Makanya orang Yunani dan orang Kristen sama-sama disebut sebagai anak Tuhan, betul? Anak Tuhan. Iya, anak Kalau dewa. Kristen memang anak Tuhan. Nah, Yunani juga begitu. Yahudi pun anak Tuhan, Bang. Iya, memang. Tapi anak yang dimaksud Yahudi adalah hamba. Tidak seperti Oh. kalian. Ada ditulis anak-anak Allah di situ, Bang. Iya, hamba-hamba Dalam Allah kitab itu. Yahudi. Iya, Dari mana hamba-hamba Allah hambanya? itu. Anda baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Amsal. Iya, Apa di situ bikinnya, Bang? ya baca. Bahkan Yesus disebut dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Jadi orang Yahudi itu, Bung, Amsal berapa, Bang? Amsal 3. Amsal Nomor 11. Amsal 3 Iya, ayat 11. 11 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sampai 12, Bang. Iya. Karena Tuhan memberi ajaran Orang Yahudi ketika dia taat kepada Tuhannya itu sama seperti dia taat kepada ayah. Makanya mereka dianggap sebagai anak karena dia dekat dengan ayah. Ternyata ayah yang dimaksud di situ Tuhan. Sedangkan orang Kristen itu sama seperti Yunani. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7 bisa kau baca. Galatia 4 nomor 7 bisa dibaca. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kapan Tuhan itu mendidik abang? Ya, melalui para nabi. Tuhan mendidik manusia melalui abang? manusia dididik oleh Tuhan melalui utusan-utusan Tuhan, nabi-nabi. Nabi Musa, Nabi Musa mendidik kemudian umatnya. Nabi Musanya kapan datangnya abang mendidik abang? Ya, kok jadinya ke saya? Kok jadi gila kau ini? Kamu baca gini, Galatia abang. 4. Galatia 4. Tuhan itu mendidik. Moderator, kalau ada oten lain sudah lemparkan orang ini. Ya udah lanjut aja bang, sama yang ngoten lain bang. Iya. Mungkin Saya berat diskusi bang, kalau orang tidak pakai otak, saya sulit diskusi. Maaf ya. Enggak, aku masuk di akal aku ini bang. Amsal 3 Kapan itu tadi, bisa jumpa Amsal ya, Bang? 3 tadi itu, Untuk mendidik dengar, abang. Amsal 3 tadi itu, orang menganggap Tuhan sebagai ayah itu semisal atau itu ayah betulan? Tuhan tuh ayah betulan tuh bang. Gila berarti. Udah, Anda istirahat dulu, istirahat. Kalau nggak ada Tuhan kita nggak ada bang. Ya, istirahat dulu, istirahat bang, istirahat. Anda istirahat. Nah, Susah saya diskusi dengan orang gila. Moderator, kalau sudah lihat ada gila di atas, diturunkan aja. Mana nih bahas nih? Masa dia mengaku dia anak Tuhan? Giginya sudah kayak begitu, ternyata anak Tuhan giginya kayak gitu, nggak pernah sikat gigi. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma.